Bapak sama? Oh, kakak juga. Ini apa nih? Oh, tinggal ngambil. Kemarin ini sudah dimasukkan ke sini. Kapan? Kemarin? Udah sebulan. Oh, sebulan. Kenapa baru datang sekarang? Kan belum di Bapak apa itu, Pak? Nama ibu dibetul. Karya promo. Ya, kemarin sistemnya kan tidak tahu. Oh, sekarang. Saya ingin lihat bagaimana kualitas layanan di setiap kantor Dukcapil di seluruh Indonesia. Permasalahannya mirip-mirip, ya. Permasalahannya itu bagaimana melayani warga dengan nyaman dan cepat gitu, memudahkan. Nah, tapi saya lihat di sini bagus sekali, nyaman, tempatnya juga layak gitu ya, pelayanannya cepat, warga juga kelihatannya puas gitu kalau saya lihat tadi ya. Mudah-mudahan kantor-kantor yang lain juga seperti ini, bagusnya, nyamannya gitu. Tapi ada beberapa hal yang menjadi PR ya, seperti pencatatan kematian. Itu kita memerlukan inovasi yang lebih efektif lagi. Ya, kalau manual ini belum tentu terupdate semua. Ada daerah-daerah tertentu kalau melaporkan kematian itu didapat santunan atau insentif. Jadi itu membuat mereka melapor. Ya. Ada daerah-daerah yang dijemput bola secara manual. Ini angka kematian ini masih banyak sekali yang tidak tercatat. Itu satu PR. PR lainnya adalah melakukan perekaman data kepada pemilih pemula, pemilih marginal. Tadi malam saya berdialog dengan teman-teman disabilitas, ya, Sigap, LSM Sigap, yang agak mengeluhkan tidak semua disabilitas itu tercatat. Jadi ketika dilakukan sensus, yang disabilitas, kaum difabel ini tercatat sebagai warga yang bukan disabilitas. Nah, sedangkan mereka kan perlu difasilitasi ketika nyoblos. Kalau ketahuan disabilitas, maka TPS-nya bisa khusus, ada fasilitas lain-lain. Nah, ini saya kira PR karena jumlah kaum difabel ini kan agak banyak. Nah, ini perlu koordinasi antara Dukcapil dan teman-teman di wilayah, kelurahan, kecamatan untuk mengidentifikasi kaum disabilitas atau kalangan rentan ini. Ya, nggak semua bisa. Yang kedua, ya disabilitas ini nggak boleh dimobilisasi, harus didampingi dan dilakukan edukasi. Ya, jangan sampai menjadi target mobilisasi secara politik gitu ya. Jadi harus didampingi mengapa mereka harus menggunakan hak pilihnya, caranya bagaimana, dan lain-lain. Pak, faktor apa sih Pak yang tadi warga susah melapor itu Ya. untuk kematian tadi? Biasanya apa? Ya, kalau orang berbahagia itu biasanya cepat lapor ya. Tapi kalau orang berduka kan suasana kebatinnya agak berbeda. Jadi tidak cepat melaporkan kecuali ada kebutuhan-kebutuhan untuk pengurusan asuransi dan lain-lain. Itu kita bisa pahami. Tapi paling tidak kita maksimalkan lah gitu ya. Nah, ada koordinasi yang bagus dengan tempat pemakaman. Jadi ada semacam buku atau laporan yang harus diisi ketika warga tersebut dimakamkan. Tapi kalau pemakaman keluarga kan nggak bisa terdata. Ada pemakaman yang swasta seringkali juga tidak terdata. Gitu. Tujuannya memberikan KTP untuk pemilih pemula supaya mereka bisa mencoblos tanggal 27 November nanti. Ya. Untuk pemilih pemula menggunakan hak suaranya apa? Iya, umur 17 tahun itu memiliki hak untuk mengurus banyak dokumen kependudukan, tetapi yang paling mendesak adalah 27 November harus nyoblos. Ya, supaya mereka menjadi bagian dari pendidikan politik di Indonesia. Bisa enggak? Karena semuanya kan perjuangannya berat di sini. Kelurahan ramah administrasi pendidikan. Iya. Hari ini ya Bapak Mbak, jadi terkait pertama dengan perekaman jemput bola perekaman untuk mendukung pilkada. Jadi kita sudah giatkan, diutamakan untuk jemput bola itu di sekolah-sekolah karena kan biasanya pemula ya, mereka akan menjadi pemilih pemula, kita giatkan. Kemudian untuk pelayanan di sini
juga terkait tadi kebetulan ada dari kelurahan ya, ada kesulitan terkait pelayanan administrasi kependudukan, karena selama ini yang ada di kelurahan kan belum semua pelayanan admin itu, baru akte kematian, baru akte kelahiran, kemudian sama untuk KK pindah gitu ya, untuk pindah penduduk. Nah, jadi nanti mungkin akan menjadi PR kami supaya nanti jemput bola juga di kelurahan. Oke. Jadi tidak hanya di sekolah-sekolah, tapi juga di kelurahan. Ini untuk tugas kami, PR kami seperti itu. Kalau jemput bola terhadap difabel gimana? Foto di sana gitu ya? Foto Iya, kita terus datang bikin di sana. gitu. Iya. Kalau untuk difabel kita juga sudah kan kemarin kita di ODGJ, cuma lari. ODGJ-nya pas kita datangi ke kamar itu ketakutan lari, ya itu kesulitan kami memang ketika yang untuk masyarakat disabilitas juga demikian, kadang ketakutan, jadi harus didampingi, sehingga kita jemput bolanya justru langsung kunjungan ke rumah biasanya yang disabilitas. Ada santunannya Bu yang laporin, yang tercatat kematian? Naik ya? Itu kemudian setelah itu baru kita kontak. Berarti Belum masuk ke kata. anaknya belum masuk. Telisut itu keselip. Sudah ketemu? Sudah. Ngomongnya begini. Kalau bisa, kalau nggak bisa. Jam waktunya meningkat, jam waktunya pada datang ke Capil. Iya. Jadi kalau disiapnya sudah, Iya. ya. A22. Oh, Dukcapil ke kelurahan. Di kelurahan kemudian Beliau melakukan fasilitasi pengumpulan data dari warga masyarakat dari kelurahan yang lain. itu banyak yang lapor banyak. Banyak. Ada santunannya Bu yang laporin, yang tercatat. Ada santunannya Bu yang laporin, yang tercatat kematian. Naik ya? Itu kemudian setelah itu baru kita kontak. Berarti Belum masuk ke kata. anaknya belum masuk. Telisut itu keselip. Sudah ketemu? Sudah.